Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini Selasa 25 Januari 2022. Bulan Januari sudah mau habis ya, cepat sekali. Malam hari ini kita melanjutkan topik Yesus Imam Agung kita yang terdiri dari 6 sesi. Malam hari ini sesi ketiga, Yesus sebagai anak Allah. Nanti kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Untuk membuka pertemuan malam hari ini, silakan Pak Gregorius Tono untuk pimpin doa. Silakan Pak. Baik, mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita siap-siap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami semua bisa berkumpul kembali dalam KPKS Hieronymus Cilandak, Paroki Cilandak. Maka itu berkatilah kami semua yang di sini untuk mendengarkan pengajaran dari Pak Seto dengan baik, dengan sungguh. Maka dari itu kami mohon ya Tuhan Tuhanku Yesus, terangilah dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Pak Seto. Demikian doa singkat kami, ya Bapa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala. Amin. Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tono. Ya, Baik, Pak. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak Seto. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Malam Pak. Ya, kita akan mulai masuk ke teks dari surat Ibrani. Dan di bagian yang pertama dari surat Ibrani kita akan melihat bagaimana surat Ibrani menjelaskan kedudukan atau jati diri Yesus sebagai anak Allah gitu ya. Nah, kemudian ya yang pertama kita perlu perhatikan kalau mendengar nama atau mendengar anak Allah, kita tidak harus atau jangan sampai berpikir kalau ada anak ya berarti harus ada ibunya gitu kan ya. Jadi dalam pemahaman yang sangat biasa orang berpikir kalau ada anak pasti ada ibunya, kalau ada bapak, ada anak, masa enggak ada ibunya. Nah, sederhananya, ya kalau kita mengatakan, atau dalam perjanjian baru dikatakan anak Allah, ya ini sederhananya begini loh, ini bahasa ungkapan manusiawi untuk menjelaskan kedudukan Yesus, jati diri Yesus, yang kita sebut sebagai Tuhan dan penyelamat itu. Nah, kalau kita misalnya ya kita melihat di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes dulu ya. Yesus itu anak Allah. Itu bukan karena Allah menikah, punya istri lalu melahirkan anak, bukan itu. Tapi Bapak Ibu bisa mengingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Jadi Yesus itu siapa? Firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Nah, firman yang menjadi manusia sekaligus Allah yang menjadi manusia ini nah disebut dengan ungkapan anak Allah. Jadi bukan urusan dia dilahirkan oleh istri Allah, bukan begitu. Nah, kalau kita membaca, mempelajari surat Ibrani untuk mengetahui bagaimana penulis surat Ibrani menjelaskan jati diri sebagai anak Allah, Bapak Ibu, ini urusannya bukan nanti setelah belajar, lalu penerapannya bagaimana, bukan begitu.
Tetapi apa yang kita pelajari itu harusnya memperkaya pemahaman kita, pengenalan kita tentang Yesus. Nah, sekarang begini. Kalau Bapak Ibu mau mengatakan Yesus itu lebih tinggi dari segala sesuatu, Bapak Ibu akan menjelaskan dengan cara bagaimana? Dalam pemahaman, dalam pembicaraan kita, jarang kita mendiskusikan, jarang kita mengungkapkan kebenaran yang seperti ini. Tapi di perjanjian baru, di perjanjian lama, itu kita menemukan cara-cara, teknik untuk menjelaskan kebenaran yang seperti itu. Nah, dalam perikop ini nanti, dalam bagian pertama di Ibrani bab 1 sampai bab 4, Bapak Ibu akan melihat begini. Saya ringkas dulu ya. Yesus itu anak Allah. Sebagai anak Allah, Yesus itu lebih tinggi daripada para malaikat. Sebagai anak Allah, Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Tetapi Yesus yang lebih tinggi dari para malaikat, lebih tinggi daripada Musa itu, kemudian menjadi manusia. Dan kemudian memandang manusia itu sebagai saudara. Bisa jadi ini pemahaman yang baru bagi kita, tetapi ada Bapak Ibu hal-hal yang sudah kita pahami, dan nanti kita akan lihat bagaimana hal-hal yang sudah kita pahami lebih dulu itu diperdalam dengan mempelajari surat Ibrani ini. Nah, itu ringkasannya ya, Yesus itu anak Allah. Sebagai anak Allah, Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Sebagai anak Allah, Yesus itu lebih tinggi daripada Musa. Tetapi kemudian dia merendahkan diri menjadi manusia, sama seperti manusia yang lain, bahkan dia tidak malu memandang manusia sebagai saudara. Untuk apa Yesus melakukan itu? Sederhananya, untuk membebaskannya dari dosa, supaya pada akhirnya manusia mendapat perhentian, dipakai istilah itu, perhentian. Di mana orang berhenti dari segala hiruk pikuk, kecapean, kelelahan, kesibukan kehidupan dunia. Dan kalau tahu itu, sikap orang yang percaya kepada Yesus adalah dengarkan, taati apa yang dikatakan, jangan ngelawan. Begitu kamu melawan yang dikehendaki oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan perhentian itu. Nah, itu ringkasan dari bab 1 sampai bab 4. Nah, sekarang kita coba lihat rinciannya ya, penjelasan detailnya. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan ke Ibrani bab 1. Saya ulang sejenak di bagian awal ini. Setelah pada zaman dahulu berulang kali berbagai cara Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan para nabi. Nah, di zaman akhir ini Allah berbicara kepada manusia dengan perantaraan anaknya. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu di akhir ayat 2. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu tolong mengingat karya penciptaan. Bagaimana Allah mencipta? Sederhana saja, silahkan mengingat karya penciptaan yang dilakukan oleh Allah di Kejadian bab 1. Bagaimana cara Allah menciptakan alam semesta, menciptakan alam dengan seluruh isinya. Bagaimana? Bisa mengingat? Dengan firman-Nya. Dengan firman. Tiap malam Paskah Bapak Ibu kan dengar itu kan? Jadilah terang. Jadilah cakrawala. Nah, jadilah benda penerang. Hanya dengan mengucapkan kata, yang dikatakan itu terjadi.
Allah mencipta dengan firman. Oh, kok kayak nyambung dengan Injil Yohanes ya? Iya. Allah menciptakan dengan firman, lalu firman menjadi manusia. Nah, di sini dikatakan Allah menciptakan semua yang ada itu ya dengan atau oleh anaknya itu. Nah, kemudian lihat ke ayat 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kalau mau melihat Allah, nggak usah ketemu dengan Allah, karena tidak ada kesempatan. Begitu ketemu dengan Allah, sudah selesai. Tapi Yesus, itu disebut di sini sebagai gambar wujud Allah. Kalau mau tahu tentang Allah, mau tahu yang dikehendaki oleh Allah, lihat Yesus, dengarkan Yesus. Karena dia mewujudkan Allah di dalam kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengingat istilah Immanuel yang Bapak Ibu temukan di dalam Injil Matius bab 1. Dalam diri Yesus, Allah menyertai kita. Allah hadir dalam dunia manusia, dan hadirnya Allah itu tampak dalam diri Yesus. Dia adalah Allah yang menyertai manusia. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu silahkan ke ayat 5. Dari ayat 5 sampai dengan 14 ini kita ketemu dengan banyak sekali kutipan ya. Dan saya tidak akan menjelaskan semua kutipan. Bapak Ibu nanti lihat ayat referensinya, ini kutipan dari mana saja. Misalnya, karena ayat 5, kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Kok mulai dengan kata karena? Oh, berarti harus baca ayat sebelumnya. Coba lihat sekarang ke ayat 3, kalimat terakhir di ayat 3. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Setelah menyelesaikan tugasnya di dunia untuk menyucikan manusia dari dosa, Yesus kembali ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dan kedudukan Yesus jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Nah, kemudian kalau memperhatikan ayat 5, tentang atau kepada para malaikat itu, Allah tidak pernah berkata bahwa mereka adalah anak-Nya. Yang disebut sebagai anak Allah, yang dipanggil sebagai anak oleh Allah, itu hanyalah Yesus. Jadi anakku engkau pada hari ini engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini kutipan Bapak Ibu, lihat ayat 5 itu kutipan dari 1 Samuel bab 7 ayat 14. Nah, itu bukan kutipan yang kita lihat. Kutipan yang kita lihat baru saja itu dari Mazmur 2 ayat 7. Nah, yang dari Samuel itu yang berikutnya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kalau di 2 Samuel ini ya, bab 7, kalimat ini ditujukan kepada anak Daud. Nah, jadi
Lanjut Pak Seto. Bentar ya. Internet down. Oh ya. Kembali lagi Pak. Jadi begini Bapak Ibu. Kalau yang di ayat 5 itu kan ada 2 kutipan. Ya. Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Terus kutipan yang kedua, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, kalimat yang pertama itu dari Mazmur 2 ayat 7 dan perikop ini bicara tentang Mesias. Mesias disebut sebagai anak Allah. Nah, kutipan yang kedua, ya, Allah menyebut keturunan Daud, anak Daud sebagai anaknya. Nah, surat Ibrani mengenakan 2 ayat ini kepada Yesus. Yesus itu adalah anak Allah. Tapi pengertiannya sudah sama sekali berbeda ya. Karena baik Mesias yang disebut di Mazmur 2 maupun keturunan Daud yang disebut di 2 Samuel bab 7, dua-duanya menunjuk kepada manusia. Tetapi anak Allah ini beda. Ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. 8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Bapak Ibu perhatikan perbandingan antara Allah, malaikat-malaikat dengan anak Allah. Perhatikan di ayat 7. Bapak Ibu perhatikan paralel ya. Yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi debu. Pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Paralel ini. Malaikat sama dengan pelayan Allah. Malaikat itu pelayan-pelayan Allah. Tetapi tentang anak dikatakan bukan pelayan, ini anak kok. Tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tahta Allah itu abadi, tongkat kerajaan itu sama dengan tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Mengurapi sama dengan melantik seseorang menjadi raja. Jadi gambarannya, malaikat itu pelayan Allah. Tapi kalau anak Allah, dia adalah pewaris tahta Allah yang diurapi menjadi raja. Nah, kemudian berikutnya ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia atau Allah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Nah, Bapak Ibu, ini juga kutipan dari Mazmur 110 kalau ini. Mazmur yang berbicara juga tentang Mesias. Jadi maksudnya begini loh. Kepada para malaikat itu tidak pernah dikatakan, kamu duduklah di sebelah kananku, duduk di sebelah kanan. Itu artinya ya menjadi orang kepercayaan, menjadi orang penting sesudah yang ada di sebelahnya itu. Jadi nggak ada malaikat yang diberitahu,
sini duduk di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakiku. Kalimat ini hanya dikenakan, hanya diucapkan oleh Allah, Bapa kepada Mesias, kepada anaknya. Nah, kemudian lihat ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, ayat 5 sampai dengan 14, ini Bapak Ibu, membandingkan anak Allah dengan para malaikat. Dan simpulannya jelas. Anak Allah lebih tinggi daripada para malaikat. Singkatnya, di surga, malaikat-malaikat itu pelayan Allah. Bahkan, malaikat itu pelayan Allah, ya. Lihat ayat 14, diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Loh, malaikat itu bahkan diutus oleh Allah untuk melayani manusia. Nah, kalau Yesus anak Allah, jelas dia adalah pewaris tahta kerajaan. Dia adalah putra mahkota. Dialah yang akan menjadi raja. Kenapa kok harus dibandingkan dengan para malaikat? Nah, Bapak Ibu, kalau untuk kita sekarang nggak ada masalah dengan para malaikat kan. Bapak Ibu tidak pernah punya konflik dalam pemahaman tentang kedudukan Yesus dibandingkan dengan para malaikat. Nggak pernah ada soal itu kan. Itu memang bukan soal orang sekarang. Tapi di zaman lampau, ini bisa menjadi masalah. Begini maksudnya ya. Ini pemahaman yang sederhana sekali ya, Bapak Ibu. Allah itu terlalu tinggi untuk berurusan dengan manusia. Allah itu terlalu tinggi, terlalu jauh untuk berurusan dengan manusia. Karena itu, Allah ya mengutus malaikat-malaikat untuk ketemu dengan manusia. Karena itu, dalam pemahaman yang seperti ini, malaikat mendapatkan tempat yang istimewa, kedudukan yang sangat tinggi dalam pandangan manusia, karena dia adalah utusan, karena dia adalah wakil Allah untuk menyatakan kehendak Allah, untuk melakukan kehendak Allah kepada manusia. Dan kemudian penulis surat Ibrani mengatakan, kamu memandang para malaikat tinggi sekali kan ya. Nah, ingat ya, Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Gambarannya, para malaikat itu hanya pelayan, sedangkan Yesus yang kita percaya itu adalah rajanya. Nah, kemudian kita lanjut. Beralih sekarang ke bab 2. Tunggu dulu, Bapak Ibu pusing nggak denger yang kayak gini? Harusnya enggak ya, saya bicara pelan-pelan. Kalau pusing, siapkan obat di sebelahnya. Jelas, tapi harusnya tidak, karena sekali lagi saya bicara pelan, dan Bapak Ibu menghadap teksnya kan. Beralih ke bab 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab, kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan, dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, kalau ini pasti pusing bacanya.
Karena apa? Kalimatnya panjang sekali kan, dari ayat 2 sampai ayat 4 itu satu kalimat. Nah sekarang, lihat lagi ke ayat 1. Karena itu, kita harus lebih teliti, memperhatikan apa yang telah kita dengar. Ini ngomongin apa? Nah Bapak Ibu, waktu kita belajar pengantar surat Ibrani dulu, ini kita bisa mengatakan penulis datang dari kalangan jemaat yang mendengar berita dari para rasul. Para rasul itu menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihat, jadi peringatannya kita harus teliti dalam mendengar. Ayat 2. Ini kalimatnya panjang, kita harus potong-potong ini nanti. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimana mungkin kita akan luput jikalau menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Jadi ini yang agak sulit dimengerti sebenarnya. Ini firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat. Nah ini kita yang susah mengerti. Kalau membaca perjanjian baru, Bapak Ibu ingat saja kapan malaikat bicara di perjanjian baru? Bapak Ibu ingat yang mana malaikat bicara di perjanjian baru? Di dalam Injil, Bapak Ibu ketemu malaikat di mana? Supaya gampang mengingatnya. Masa belum pernah dengar malaikat? Ya? Kepada Maria, Pak, bicara. Ya, oke, kepada Maria. Kalau di Injil Lukas kepada Maria. Kalau di Injil Matius kepada Yusuf. Nah sekarang kalau bicara kepada Maria. Malaikat bicara kepada Maria tentang anak yang akan dilahirkan Maria. Ia akan disebut kudus anak Allah. Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Begitu kan ya? Kalau di dalam Injil Matius, malaikat bicara kepada Yusuf. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kemudian perhatikan, anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberi nama Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, kemudian ya udah pakai Bapak Ibu kita gunakan pemahaman itu saja ya, karena kalau mencari penjelasan atau malaikat yang berbicara kepada manusia di luar teks kitab suci, nah kita agak repot nanti. Jadi kita pilih yang ada di dalam Alkitab saja. Dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Percaya kepada Yesus, selamat. Yang enggak percaya, ya tidak akan selamat. Nah, kemudian, kalau ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Kalau Allah sudah menunjukkan karya penyelamatan, keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Ya, ingat saja Yesus sebagai penyelamat manusia dari dosa, Yesus sebagai raja kerajaan Allah itu tadi ya, Mesias, anak Allah seperti di Injil Lukas tadi. Jangan sampai dong kita menyia-nyiakan apa atau kebenaran tentang keselamatan itu. Anak Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Para malaikat sudah menjelaskan itu.
harusnya bagaimana? Dengarkan mereka, percayai apa yang dikatakan oleh para malaikat, percayai keselamatan yang diberitakan kepadamu. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan memperoleh keselamatan itu. Nah, kemudian yang mula-mula dan seterusnya itu keterangan tentang keselamatan. Nah, keselamatan itu mula-mula diberitakan oleh Tuhan. Nah, itu waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, Yesus membuat mukjizat, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, Yesus sedang memberitakan keselamatan. Dan secara lebih jelas, keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus di salib. Nah, kemudian setelah Yesus kembali ke surga, berita keselamatan itu diberitakan oleh para rasul. Lihat, oleh mereka yang telah mendengarnya. Itu para rasul. Para rasul mendengar semuanya dari Yesus. Lalu para rasul memberitakannya kepada kita. Dan kita mendengar berita keselamatan itu. Nah, kemudian lihat kesaksian atau berita yang mereka terima, yang diterima oleh jemaat ini bisa dipercaya. Nggak usah khawatir. Kenapa? Ayat 4. Allah sendiri meneguhkan kesaksian para rasul, kesaksian mereka, oleh tanda dan mukjizat. Bapak Ibu, kalau mengingat yang terjadi dalam pemberitaan para rasul, Bapak Ibu akan menemukan ya para rasul membuat mukjizat loh ya. Di Kisah bab 3 Petrus dan Ros itu membangkitkan atau menyembuhkan Dorcas. Paulus menghidupkan orang mati. Nah, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh para rasul itu bukan menunjukkan Paulus hebat, menunjukkan Petrus hebat, bukan. Tetapi Allah menyertai para rasul dengan mukjizat, dengan tanda, supaya kata-kata mereka bisa dipercaya. Nah, kemudian lebih dari itu, lihat, Allah juga meneguhkan kesaksian para rasul itu oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan menurut kehendaknya. Bapak Ibu silahkan mengingat yang gampang, surat kepada jemaat di Korintus. Para rasul memberitakan Injil, Paulus memberitakan Injil kepada jemaat Korintus. Lalu di antara jemaat ada yang menerima macam-macam karunia. Dan itu menunjukkan bahwa kesaksian, pemberitaan para rasul bisa dipercaya. Diulang lagi, ini 4 ayat ini ngomongin apa? Kamu telah mendengar berita keselamatan dari para rasul. Para rasul mendengar berita itu dari Yesus. Kesaksian para rasul yang sampai ke telingamu itu bisa dipercaya. Karena Allah sendiri menyertai mereka, meneguhkannya dengan bukti-bukti, yaitu mukjizat-mukjizat. Nah, kamu dengarkan mereka itu ya, kamu dengarkan kesaksian para rasul ya, dengarkan dengan teliti. Jangan sampai ada orang lain yang memberitakan hal lain, lalu kamu mengikutinya dan percaya. Jangan sampai kamu terbawa arus. Singkatnya, perhatikan sungguh-sungguh berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Jangan sampai ada orang yang mengatakan hal yang lain, lalu kamu mengikutinya. Nah, kemudian ke ayat 5 sekarang. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini.
Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini pasti Bapak Ibu ingat kutipan dari Mazmur berapa? 8 kan? Tetapi ya, perhatikan kalimat terakhir. Kalau membaca Mazmur 8, kutipan ini untuk ngomongin manusia. Manusia itu rendah sekali. Dia hanya ciptaan. Tetapi Allah membuatnya sedikit lebih rendah daripada dia sendiri. Tetapi kutipan itu, Mazmur itu, sekarang digunakan untuk menjelaskan siapa Yesus. Yesuslah yang dimaksudkan di sini. Allah telah menaklukkan semuanya di bawah kaki Yesus. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit, dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Ini rumit lagi nih keterangannya. Terus dulu. Ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Bapak Ibu lihat ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namaku kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Belum selesai, ini ngomongin anak ini ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di bawah perhambaan oleh karena takut kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Balik lagi ke depan. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ke
ayat 8 tadi aja. 7 dan 8. Sekali lagi yang kita lihat, Allah menaklukkan segala sesuatu di hadapan Yesus. Dia dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak sesuatu pun yang dikecualikan. Jadi Allah, Yesus itu mendapat kuasa atas segala sesuatu. Tadi sudah dikatakan Yesus lebih tinggi daripada para malaikat. Sekarang dipertegas lagi, Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa. Tetapi lihat ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat telah dibuat sedikit lebih rendah daripada para malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang mengalami maut bagi semua manusia. Yesus yang mendapat kuasa atas segala sesuatu, jauh lebih tinggi daripada malaikat itu, untuk sementara waktu menjadikan dirinya lebih rendah daripada para malaikat. Tujuannya apa? Oleh kasih karunia Allah, ia mengalami maut bagi semua manusia. Bapak Ibu, Allah kan nggak bisa mati. Allah itu abadi. Sedangkan ciptaan, khususnya manusia, bisa mati. Nah, Yesus yang lebih tinggi daripada para malaikat menjadi manusia, mengalami kelemahan manusia, dan kelemahan paling jelas, paling besar itu adalah maut. Yesus mengalami kematian seperti manusia, tetapi kematiannya itu punya makna bagi semua manusia. Nah, selanjutnya tadi di ayat 10, 11, 12 sampai dengan 14 bahkan ya. Itu dijelaskan Yesus yang menjadi manusia. Ini kalimat di ayat 11 Bapak Ibu. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Maksudnya berasal dari satu ya, bukan diciptakan oleh satu. Nah, kalau manusia itu diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan. Tetapi Yesus bukan diciptakan. Yesus datang dari Allah. Nah, karena baik Yesus maupun semua manusia datang dari Allah, yang disebut satu ini, maka Yesus menyebut manusia itu saudara. Walaupun demikian, Bapak Ibu, minta maaf ya, nggak usah so akrab. Mentang-mentang di sini dikatakan Yesus itu saudara kita, lalu ketika berdoa, kita menyebutnya Mas Yesus, gitu ya. Atau Abang Yesus, bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan, lihat ya, perhatikan, Yesus itu lebih tinggi daripada para malaikat, tetapi menjadi manusia, dan memandang semua manusia sebagai saudaranya. Nah, lebih jelas lagi, ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, manusia itu kan darah dan daging. Nggak usah komplain juga, tulangnya nggak dihitung. Bukan itu. Darah dan daging menunjukkan kerapuhan, kelemahan manusia ini. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Yesus pun menjadi manusia seperti manusia yang lain. Waktu atau seandainya waktu itu kita ada bersama dengan Yesus dan para rasul ya, kita tidak akan bisa membedakan sebagai anak Allah, ya, Yesus menjadi manusia dengan manusia lain seperti kita, itu nggak akan kita bisa membedakan.
Dan Bapak Ibu bisa lihat dalam kisah-kisah di Perjanjian Baru dalam Injil. Para rasul saja nggak bisa membedakan kalau Yesus itu anak Allah sejak awal kan. Mereka berpikir Yesus itu Mesias, calon raja. Mereka begitu takut, khawatir, kecewa dengan kematian Yesus. Itu tanda kalau mereka tidak paham siapa Yesus. Para pemuka Yahudi yang bertanggung jawab atas penyaliban Yesus melakukan yang sama. Melihat Yesus sebagai manusia biasa, sebagai rabi Yahudi, ya seperti yang lain-lain. Bayangkan sekarang anak Allah yang mulia, lebih tinggi daripada malaikat, masuk dalam kelemahan manusia, mengalami kelemahan manusia. Kalau kita diskusi tentang Bunda Maria, diskusi tentang masa kecil Yesus, Bapak Ibu, ya sederhana saja. Setelah Tuhan Yesus lahir, Yesus langsung bisa lari? Apakah langsung bisa bicara? Oh, malah serem kalau ya. Kalau ada anak bayi, begitu lahir langsung ngomong. Itu pasti malah, ini suaranya gimana ya? Belum pernah dengar kan ya? Begitu bayi lahir langsung bicara. Ibu-ibu tahu kan betapa banyaknya kalimat yang ibu ucapkan, betapa banyak kata yang ibu ucapkan, sampai anak ibu bisa mengucapkan satu kata. Dan Bapak Ibu juga memperhatikan kan, anakku dulu itu ngomongnya cuma satu kata. Sekarang kalau ngomong, kok lebih banyak kata yang diucapkan daripada kata yang diucapkan bapaknya atau ibunya. Itu kelemahan manusiawi, kelemahan daging dan darah tadi. Dan Yesus mengalami hal yang sama. Anak manusia, orang biasa, itu ya berapa lama bergantung kepada ibunya. Anak lahir, kalau dibiarkan begitu saja, kemungkinan matinya berapa persen? Bayi nggak bisa nolong dirinya sendiri, bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Kalau dikatakan, lihat, Yesus mengambil bagian dalam keadaan mereka, berarti itu yang dimaksudkan adalah Yesus menjadi manusia seperti yang lain. Dan untuk apa dia menjadi manusia? Lihat, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takutnya kepada maut. Jadi kalau Yesus mau menjadi manusia, targetnya, tujuannya adalah oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Tapi iblisnya tetap ada itu. Dan kita harusnya kan berharap seperti yang ini ya, nggak ada iblis gitu kan, aman. Tapi yang sebenarnya mau disampaikan, Bapak Ibu, perhatikan ini saja. Iblis itu berkuasa atas maut. Maut itu lawan dari hidup kekal. Hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Maut itu terpisah dari Allah. Kalau bahasa vulgarnya, hidup kekal itu hidup bersama dengan Allah. Maut itu hidup bersama iblis. Nah, sekarang begini. Kalau Yesus datang, kemudian dia menjadi manusia, mati, dan bangkit lagi, itu bukti, itu tanda Yesus mengalahkan kematian. Kalau Yesus melakukan itu, tujuannya apa? Supaya manusia mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Yesus. Sederhananya, Yesus menjadi manusia, mengalami kematian seperti manusia yang lain, tujuannya Yesus bangkit dan tidak mati lagi, seperti itulah
Yesus pengen manusia mengalaminya. Memang mati raganya, tetapi hidup terus sesudah raganya mati itu. Nah, kemudian ke ayat 16. Kenapa Yesus mau melakukan itu? Bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Yesus mengasihani manusia. Yesus mengasihani manusia. Nah, kemudian lihat. Itulah sebabnya maka ia dalam segala hal harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Ini pernyataan yang jelas yang mengatakan Yesus benar-benar menjadi manusia. Sebab supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Yesus menjadi sama seperti manusia yang lain. Bahkan ayat 18, ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Yesus juga mengalami pencobaan. Cuma bedanya dengan kita, dia dicobai tetapi tidak jatuh ke dalam dosa. Sedangkan saya, enggak usah dicobai juga jatuh. Saya mengalami pencobaan tetapi saya jatuh. Dan kalau Yesus mengalami pencobaan, dicobai supaya berdosa, dan Yesus bebas, lolos, berhasil menghadapi pencobaan itu, maka dia dapat menolong kita, menolong manusia untuk menghadapi pencobaan itu. Baik, Bapak Ibu, berhenti di sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan. Tunggu dulu, ini pembicaranya agak serius ini ya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Kalau pusing jangan buru-buru lift ya, nanti pusingnya tertinggal di kepala nanti. Bapak Ibu mungkin berulang kali sudah mendengar apa yang saya sampaikan atau yang disampaikan dalam kitab surat Ibrani. Tetapi surat Ibrani menjelaskannya dengan cara seperti ini. Iya. Ini nggak ketahuan siapa yang nulis sih Pak ya? Nggak perlu, kalaupun ketahuan, Bapak mau nyari penulisnya terus nanya. Udah nggak berpengaruh. Memangnya Bapak tahu inilah yang nulis Injil Yohanes. Tapi setelah tahu penulisnya, Bapak bisa tahu semua yang ditulis di situ. Enggak juga. Enggak pengaruh apa-apa. Nah, tantangan yang kita hadapi ketika membaca surat ini, minta maaf ya Bapak Ibu, saya curiga Bapak Ibu baru pertama kali mendengarnya. Iya atau enggak Bu Clara? Iya Pak, makanya pusing. Enggak apa-apa, itu tanda pikiran berfungsi baik Bu. Nah, saya enggak khawatir Bapak Ibu menjadi bingung dan pusing karena apa? Itu tadi, ini pertama kali Bapak Ibu mendengar. Jangan-jangan begitu, saya curiga. Isinya, kalau diringkas, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Tapi cara surat Ibrani menjelaskan, itu yang berbeda. Iya betul Pak. Sederhananya, memangnya Bapak Ibu tidak tahu kalau Yesus itu lebih tinggi dari para malaikat? Tahu kan? Bohong kalau nggak tahu. Tapi di surat Ibrani dijelaskan macam-macam begini. Bapak Ibu tahu kan? Kalau Yesus itu menjadi manusia. Tahu kan? Tahu pasti. Di sini dijelaskan dengan cara, nah lihat, Yesus itu kan menjadi manusia. Yesus dari Bapa, manusia dari Bapa. Nah, kalau begitu Yesus menyebut manusia itu saudara. Karena manusia, saudaranya itu
terdiri dari daging dan darah, Yesus pun menjadi daging dan darah. Jadi manusia beneran. Lalu Yesus mengalami kehidupan sebagai manusia sebenarnya. Dan kalau dilihat, Yesus foto bareng dengan para rasul gitu ya. Pernah ngelihat Tuhan Yesus foto bareng dengan para rasulnya enggak waktu habis ngajar di mana waktu itu ya? Jamuan, Mbak. Mana apa bedanya Yesus dengan para rasul? Ngomongin manusia dan bukan manusia. Tidak ada bedanya. Nah, kemudian Yesus pun mengalami pencobaan. Bapak Ibu makanya nggak tahu kalau Yesus pernah dicobai oleh iblis, tahu kan? Nah, Bapak Ibu juga tahu kan, waktu Yesus dicobai iblis, Yesus nggak ngikuti iblis kan? Iya, tahu. Itu ada di Lukas bab 4, ada di Matius bab 4, ada di Markus bab 1. Nggak tahu. Cuma di sini diungkapkan dengan cara yang berbeda. Nah, ungkapan-ungkapannya ini yang kita perlu membiasakan diri. Misalnya, ambil contoh lagi supaya teringat. Ayat 14, 2:14. Karena anak-anak itu, manusia ya, adalah anak-anak dari daging dan darah, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Bapak Ibu pernah melihat Tuhan Yesus lapar enggak? Itu yang pagi-pagi bangun tidur waktu nginep di Bukit Zaitun ke Yerusalem, lapar, ngelihat pohon ara, kok nggak ada buahnya. Itu kan jelas Tuhan Yesus lapar. Pernah ngelihat Tuhan Yesus ngantuk? Dan tidurnya nyenyak luar biasa. Nah, ini contoh saja untuk melihat, Yesus mengalami kelemahan manusia loh ya. Pernah ngelihat Yesus nangis? Di depan kubur Lazarus, Yesus nangis kok. Lazarus meninggal. Iya. Pernah ngelihat Tuhan Yesus jengkel? Di bait Allah. Wah, itu Waktu marah, bukan cuma jengkel, itu marah itu. Yang jengkel itu waktu dia ngajar, muridnya pada nggak ngerti-ngerti itu. Itu jengkel itu. Nah, saya ambil kelemahan-kelemahan manusiawi untuk contoh ya. Tuh, Yesus mengalami kelemahan manusia beneran. Cuma bedanya, Yesus tidak berdosa. Nah, lihat berikutnya. Itu ngapain sih Yesus kayak gitu? Pertanyaannya jadinya begini dirumuskan. Kalau Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat, mulia di surga, ngapain mau jadi manusia? Padahal susah kan jadi manusia. Tujuannya satu, membersihkan manusia dari dosa dan membawa manusia kepada kehidupan kekal. Ini pernah Bapak Ibu dengar yang kayak gini? Pernah, bukan cuma pernah, berulang. Baik, ada yang mau disampaikan? Jadi penulis surat Ibrani itu menjelaskan hal-hal ini dengan caranya sendiri, memakai kutipan-kutipan di Perjanjian Lama. Ada dari chat, Pak. Jadi disebut Imam Agung karena seperti Imam Agung zaman Perjanjian Lama yang mempersembahkan korban penghapus dosa. Ya, tapi belum selesai. Nanti ini diskusi harus dilanjutkan. Nah, tadi memang kita ketemu dengan istilah ayat 17 ya.
Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Sama seperti manusia. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, tentang Yesus yang menjadi imam besar, bertindak sebagai imam besar. Nah, Bapak Ibu, kita lihat minggu depan ya, jangan sekarang. Ntar kalau saya omongkan sekarang, minggu depan saya ngomong apa? Ya, nanti tentang Imam Agung minggu depan kita akan lihat. Ada lagi? Kalau nggak paham, kalau bingung, ngomong lo ya. Jangan nanti membagi kebingungan. Lalu mengatakan surat Ibrani nggak jelas, diomongkan di mana-mana. Padahal bukan suratnya yang nggak jelas. Nah, kita yang belum memahami, jangan-jangan. Baik, kalau nggak ada, lanjut. Sekarang ke bab 3. Nah, sekarang begini. Di bab 3 ayat 1-6. Ringkasannya begini. Untuk orang Yahudi, Musa itu nomor 1. Untuk orang Yahudi, Musa itu yang menerima, yang ketemu dengan Allah, mendengar firman Allah, menuliskannya. Karena itu Musa menjadi nomor 1 untuk orang Yahudi. Tetapi di bab 3 ini dikatakan Yesus lebih tinggi dari Musa. Untuk kita Bapak Ibu mendengar kalimat Yesus lebih tinggi dari Musa, saya tidak yakin Bapak Ibu merasakan sesuatu. Ya biasa aja. Tapi Bapak Ibu silakan membayangkan orang Yahudi yang memandang Musa lebih hebat dari semuanya. Lalu ada pribadi yang bernama Yesus, dan kemudian dikatakan, Yesus itu lebih tinggi dari Musa loh. Orang Yahudi pasti berpikir serius. Nah sekarang, 3:1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah sekarang logikanya, cara berpikirnya. Bapak Ibu silahkan membayangkan rumah. Lalu di rumah itu ada bapak yang punya rumah. Ya. Kemudian di situ ada, lihat Bapak Ibu ke ayat 6. Yesus itu anak dari pemilik rumah. Dia ditugaskan untuk mengepalai rumah itu. Kalau Musa itu disebut apa? Ayat 5, pelayan. Oh ya, rumahnya jangan bayangkan seperti rumah kita isinya cuma 2 atau 3 atau 4 atau 5 orang ya. Silakan membayangkan keluarga orang Yahudi zaman kuno yang ya ada
bapak, ada ibunya, ada anaknya banyak, ada pelayannya, ada budak-budaknya itu ya. Nah, bayangkan Allah itu seperti kepala keluarga, Yesus itu anak yang memimpin ngepalai rumah ini, dipercaya untuk mengepalai rumah tangga. Sedangkan Musa itu pelayan di rumah itu. Itu gambaran tentang ya Yesus yang dikatakan lebih tinggi daripada Musa. Coba kita lihat lebih lanjut. Ada umat Israel, begitu ya, umat Israel. Dan umat Israel itu adalah umat Allah. Israel itu umat Allah. Nah, kemudian perhatikan ada anak Allah. Nah, anak Allah itu mengepalai seluruh bangsa, mengepalai seluruh umat. Dan kemudian ada Musa. Musa itu adalah orang yang mendengarkan perintah Allah. Kemudian dia diutus oleh Allah untuk mengajarkan itu kepada orang Israel. Nah, kedudukan Yesus sebagai anak Allah, maka dikatakan lebih tinggi daripada Musa. Sekali lagi untuk Bapak Ibu mendengar kalimat begini seperti nggak ada rasanya. Tapi kalau Bapak Ibu kembali ke zaman lampau, ketika berpikir atau merasa sebagai orang Yahudi, Musa adalah yang paling hebat di antara mereka. Begitu dikatakan Musa itu cuma pelayan, sedangkan Yesus itu adalah anak pemilik rumah. Ini punya makna yang serius untuk orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Nah, kemudian sekarang kita lanjut dulu. Di ayat 7, Bapak Ibu, sampai dengan 19, ya, itu ringkasannya begini. Kamu sudah tahu kan Yesus itu siapa? Kamu sudah tahu kan apa yang dikehendaki oleh Yesus? Tujuan Yesus apa? Kalau kamu sudah tahu, dengarkan dia. Kalau kamu sudah tahu Yesus itu siapa, apa yang dikerjakan, apa yang dikehendaki, maka dengerin dia. Nah, untuk menjelaskan kalimat seperti ini, Bapak Ibu, penulis surat Ibrani mengambil kisah dari Perjanjian Lama. Coba lihat sekarang ke ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini juga, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kekeraman waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Lihat ayat 9, 7-11, itu kutipan dari Mazmur 95, tetapi ini mengacu kepada peristiwa Masa dan Meriba. Orang-orang Israel sudah keluar dari perbudakan di Mesir, dan peristiwa keluaran itu sudah merupakan mukjizat yang dahsyat. Di padang gurun, mereka sudah mengalami banyak mukjizat. Tetapi orang Israel dalam perjalanan di padang gurun sering tidak percaya kepada Allah, tidak mendengarkan Allah. Akibatnya apa? Ya, mereka harus menghadapi kemurkaan Allah. 12. Ke ayat 10 dulu. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Perhatikan ini Bapak Ibu. Karena orang Israel sudah melakukan banyak kesalahan ketidaktaatan kepada Allah, Allah mengatakan kepada mereka, kamu tidak akan masuk ke tanah
yang kujanjikan kepada nenek moyang. Dan itu berlaku untuk orang Yahudi yang keluar dari Mesir ya. Termasuk Musa loh ya. Bahkan Musa pun nggak masuk ke tanah Kanaan. Nah di sini dipakai ungkapan, karena mereka tidak taat kepada Allah, Allah murka kepada mereka. Akibatnya apa? Mereka tidak masuk ke Kanaan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. 15, tolong 15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegelapan. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Down lagi. Ayat 18. 17. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpai bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita. Lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Nah, ini isinya. Nah, sekarang perhatikan kisah perjalanan Israel di padang gurun ya. Allah itu loh sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Allah itu loh sudah menuntun mereka di padang gurun. Allah juga sudah menyediakan semua yang diperlukan dalam perjalanan di padang gurun itu. Ya. Nah, yang kemudian terjadi, harusnya mereka taatkan. Harusnya mereka percaya kepada Allah yang sudah membebaskan, yang sudah menuntun mereka. Harusnya mereka taat, harusnya mereka percaya. Tapi mereka tidak percaya. Bapak Ibu nanti silahkan baca lebih lengkap kitab Bilangan bab 13 dan 14. Orang Israel sudah mau masuk Kanaan ini, sudah menghadapi tanah Kanaan. Tapi mata-mata mengatakan orang Kanaan itu gede-gede. Lalu kotanya berkubu. Bahkan ada yang mengatakan negeri ini adalah negeri yang memakan penduduknya. Takut mereka, lalu mereka tidak percaya kepada Allah. Nah, pulang saja ke Mesir kita. Itu kalimat ketidakpercayaan mereka. Karena mereka sudah tidak percaya kepada Allah, maka Allah mengatakan, kamu yang keluar dari Mesir, kamu semua akan mati di gurun. Kamu tidak akan masuk ke negeri yang kujanjikan kepada nenek moyang. Nah, kemudian belajar dari pengalaman di padang gurun ini, lalu dikatakan, orang yang tidak percaya kepada Allah tidak akan mendapat perhentian. Nah, perhentian itu apa? Nah, baru dijelaskan di bab 4. Perhentian kalau di kitab Keluaran dalam kisah perjalanan di padang gurun, perhentian itu menunjuk kepada tanah terjanji. Tapi di sini apa yang dimaksudkan dengan tempat perhentian? Bab 4 ayat 1. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku.
Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, 3. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentiannya. Seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Nah, perhatikan ayat 3. Kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Nah, kemudian berikutnya ayat 6. Ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan, tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, kemudian lompat ke ayat 10. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Udah mulai kelihatan belum yang dimaksud tempat perhentian? Nah, orang Israel yang taat, sampai atau generasi yang taat kepada Allah ya, masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan. Yang tidak percaya, yang berontak kepada Allah, mati di gurun. Nah, perhentian yang dimaksudkan dalam surat Ibrani, itu sama dengan hidup kekal. Yang mendengarkan suara Allah, yang percaya kepada Allah, akan masuk dalam kehidupan kekal. Yang tidak percaya, yang tidak taat kepada Allah, jangan harap masuk ke sana. Nah, ini peringatan yang serius di ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Enggak usah pura-pura percaya, tapi percaya beneran. Jangan sampai pura-pura taat, padahal enggak taat. Jangan pura-pura percaya, padahal tidak percaya. Allah ngerti semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Sekarang mau bersembunyi seperti apa? Pada saatnya nanti Allah akan meminta kita memberikan pertanggungan jawab atas semua yang kita lakukan selama di dunia. Dah. Sampai di sini apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Seto. Ya. Jadi perhentiannya itu apa ya Pak tadi? Jadi nggak nangkep. Surga, kehidupan kekal. Oh, oke, terima kasih. Nah, sederhana sekali kita ngomongnya. Cuman di surat Ibrani pakai istilah-istilah, pakai gambaran yang berbeda dengan yang lain. Kalau diringkas begini loh ya. Yesus itu anak Allah.
Dia lebih tinggi daripada para malaikat, dia lebih tinggi dari Musa. Dia yang berkuasa atas surga. Tetapi dia menjadi manusia dengan segala kelemahannya. Dia punya daging dan darah, mengalami kekurangan. Dia masuk dalam keadaan seperti manusia. Tujuannya apa? Nanti dia akan mati dan kemudian bangkit. Dengan cara seperti itu, Yesus mengalahkan maut. Yang percaya kepada Yesus akan masuk dalam perhentian, yaitu masuk dalam kehidupan kekal. Maka yang harus dilakukan itu adalah percaya kepada Yesus. Karena apa? Yang percaya inilah yang akan menikmati perhentian. Tapi kepercayaan itu diungkapkan dengan ketaatan. Dan ketaatan itu tindakan. Ketaatan itu perbuatan mengikuti yang dikehendaki oleh Allah. Begitu Pak ya? Oke Pak. Kalau orang Israel yang bandel itu, dia jadi analoginya itu bukan Pak? Sama nggak analoginya dengan perhentian itu? Oh, orang Israel yang bandel bukan analogi perhentian Pak? Kan dia juga selalu tegar tengkuk, sehingga dia Nah, menjadi muter. iya, tapi itu bukan analogi untuk perhentian. Oh. Sekarang begini, orang Israel kan keluar dari Mesir. Kemudian mau dibawa ke tanah Kanaan kan. Nah, Kanaan ini perhentian. Selama perjalanan di padang gurun, ada orang Israel yang tidak taat? Ada. Yang tidak taat itu mati di gurun. Generasi yang lahir kemudian, yang taat kepada Allah, nah mereka ini yang masuk ke tempat perhentian, yaitu masuk ke tanah Kanaan. Analoginya begitu. Selama hidup di dunia ini, nah, lihat, Yesus memberikan keselamatan ya. Yang percaya, yang taat kepada Yesus, selamat masuk hidup kekal. Yang tidak percaya, yang tidak taat, yang tidak akan ke sana. Analoginya begitu, Pak. Oke. Oh iya, makasih Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada, ya saya sampaikan beberapa hal untuk kita ya pertimbangkan untuk refleksi ya. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, bisa jadi ya, kita punya koleksi kata, gelar Yesus di dalam memori kita. Gelar-gelar itu ada penebus, juru selamat, anak Allah, dan seterusnya ya. Tapi pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri saya sendiri, diri kita sendiri itu adalah, saya mengerti enggak dengan semua gelar yang saya simpan di dalam memori itu? Surat Ibrani memberikan keterangan, penjelasan dengan caranya sendiri. Jadi kalau mau belajar dari penulis, belajarlah tentang siapa Yesus dan memberikan penjelasan tentang apa yang saya pahami mengenai gelar-gelar Yesus itu. Nah, kemudian dari yang disampaikan dalam bagian pertama pembicaraan, bagian pertama surat ini ya, kita diajak untuk mengingat Yesus menjadi Yesus yang mulia, Yesus yang adalah anak Allah, mau menjadi manusia itu karena mikirin manusia. Dia mengalami penderitaan sebagai manusia, mengalami kematian sebagai manusia karena mikirin manusia. Nah, ini harusnya menjadi pemahaman setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ini juga harus menjadi pengalaman pribadi orang yang percaya kepada Yesus. Kalau memakai bahasa Paulus, Yesus menjadi manusia supaya aku selamat.
supaya aku memperoleh hidup yang kekal. Kalau aku tahu, kalau aku merasakan Yesus yang mengasihi aku seperti itu, maka lebih lanjut Tuhan mengatakan, terus ini yang harus kamu lakukan. Apa? Percaya kepada Yesus dan mewujudkan kepercayaan itu dengan bertindak, melakukan atau hidup taat kepada Allah, mengikuti, melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Nah sekarang dengan pemahaman yang lebih sederhana, Bapak Ibu pernah nggak mengeluh karena perintah Yesus untuk mengasihi sesama? Jawab jujur. Mengeluh karena Tuhan memberikan perintah itu. Pernah atau enggak? Coba sekarang saya ganti pertanyaan. Bapak Ibu pernah nggak mengatakan mengasihi itu berat? Pernah ngomong gitu apa enggak? Mengasihi itu sulit. Apa? Pernah kan ya? Itu namanya mengeluh atau bukan? Mengeluh. Bapak Ibu sekarang tolong mengingat. Itu yang ngomong itu siapa? Yang memberikan perintah itu? Tuhan Yesus kan? Iya. Kalau kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, dengan melihat surat Ibrani tadi ya, lalu mengingat Tuhan memberikan perintah itu, Bapak Ibu akan tetap mengeluh? Enggak akan. Yang ada adalah bukan keluhan, tapi kebanggaan. Karena apa? Begini saja, Bapak Ibu pernah mendengar kalimat dari orang yang Bapak Ibu kagumi, yang sangat mengasihi Bapak Ibu, dan kalimat itu Bapak Ibu simpan terus sampai sekarang. Pernah? Mungkin dari orang tua dulu. Mungkin dari orang yang dihormati. Kalau sampai sekarang kita mengingat kata-kata orang yang kita hormati itu, masa kata-kata Tuhan Yesus, perintah, ajakan, jalan untuk mengasihi, kita mengatakan, iya Tuhan saya tahu itu benar, saya tahu itu baik, tapi maaf Tuhan berat beneran itu. Kalau Tuhan Yesus akan noleh, memandang kita, dan bilang, tolong ulang sekali lagi ngomong gitu. Kamu nggak ngerti aku, kamu nggak kenal aku, kamu nggak ngerti apa yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu, kepercayaan terungkap di dalam ketaatan. Tapi kepercayaan itu mulai dari pemahaman dan pengalaman relasi pribadi dengan Yesus. Mulainya dari pemahaman, pengetahuan. Dan kemudian apa yang kita tahu, apa yang menjadi sikap batin itu, yang kemudian menggerakkan kita untuk melakukan yang dikehendaki. Karena apa? Percaya sama dengan berbuat. Baik, sampai di sini Bapak Ibu. Untuk pertemuan berikut, nah ini yang bicara tentang Yesus sebagai Imam Agung tadi ya. Bapak Ibu silahkan membaca bab 4 ayat 14 sampai bab 8. Bab 4, 14 sampai bab 8 ya. Ya, 3 bab lebih dikit saja. Nanti Bapak Ibu akan melihat kenapa Yesus kok disebut sebagai imam besar. Apa urusannya dengan Romo Melkisedek? Nah, itu nanti akan kita lihat di bagian itu. Ya, begitu Bapak Ibu ya untuk malam hari ini. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Ya Bapak Ibu sekalian, kita ikuti terus ya. Ada sesi-sesi selanjutnya masih. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Tono pimpin doa, Pak.
Kono masih. Baik, kita tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang makasih, terima kasih banyak malam hari ini kami sudah memperoleh pencerahan dari Pak Seto. Bimbing kami selalu agar dapat menerima sabda-sabdamu dalam pengajaran kitab suci ini. Kami akan beristirahat, bimbing kami agar kami dapat kembali beraktivitas besok dengan sehat. Semua ini kami mohonkan dalam nama Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai minggu depan. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Ya, Pak Narto. terima kasih dan Bapak terima Ibu kasih semua. Pak Seto. Terima Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Sampai minggu depan. Iya, terima kasih. Selamat malam. Saya pamit ya.